Atau misalkan kita lari dia pagi, itu kayak udah mengakhiri stres kita. Otak kita tuh jadi segar lagi. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang lainnya. Kita apa gampang kok ternyata sejak masuk pertama kali ya Allah ya Tuhan ya Robi gitu. Jadi kalau keteteran ya pasti, cuman ya yang aku bilang tadi, bisa nggak kamu handle, yang penting komunikasi yang bagus. Rapat panjang yang gak kelar-kelar atau deadline akademik yang mepet. Hai Interplagi. Kembali lagi di podcast Interplago Takito. Hari ini kita mau interview teman kita tentang organisasi dan kuliah. Pertama-tama kenalin dulu dong. Halo semuanya, perkenalkan aku Reno Afari, aku berasal dari HI Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 24. Salam kenal. Halo Reno, kalau boleh tahu nih, kesibukan akhir-akhir ini apa aja sih? Untuk kesibukan akhir-akhir ini aku kayak lagi transisi itu baru saja pada bulan Februari kemarin, awal Februari aku baru saja resmi jadi member tetap dari ISEC UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keren banget ya guys. Kasih. Seperti yang kita tahu, ISEC ini kan organisasi yang terkenal di kalangan mahasiswa ya. Ya benar. Pasti hektik banget tuh. Jujur memang hektik karena memang kalau emang hektik karena banyak sekali tugas-tugas, aku pun nggak expect karena kiranya gampang ya, terutama dari SPPK ataupun petinggiku sebenarnya bilang nggak apa-apa gampang kok, ternyata sejak masuk pertama kali ya Allah ya Tuhan ya Robi gitu. Karena hektik banget nih, pernah nggak sih kayak burnout gitu? Dan gimana caranya nanganin tanggung jawab organisasi dan tanggung jawab kuliah? Oke, kalau untuk burnout pasti sering. Memang kalau untuk karena dari bulan Januari sampai Februari kan udah mulai itu hektiknya. Jadi burnout lah tiap hari pasti, terutama sekarang juga pasti burnout karena pas aku masuk, terutama kan kalau di ISEC ya, kalau aku sudah dikit, kalau di ISEC itu kan sebelum masuk jadi member tetap itu ada namanya masa probis. Kebetulan aku berbeda fungsional dari fungsional aku jadi member sekarang. Aku dari fungsional E1 namanya OGX. Jadi itu pekerjaan itu beda banget gitu. Jadi kalau memang burnout, aku burnout karena ada beberapa pekerjaan yang memang anggapnya toolsnya ya, tools untuk melakukan pekerjaan ini di ISEC, terutama di fungsional aku yang sekarang OGX itu ternyata lebih banyak dari fungsional sebelumnya. Jadi bahkan aku kayak merasa minder juga sebenarnya akhir-akhirnya. Cuman kalau dikatakan kalau untuk mengatasinya gimana, teman, kalau aku begini aja. Pertama, cari kesenangan. Pertama, kalau kesenangan seperti apa? Contoh misalkan kita lari dia pagi, itu kayak udah mengakhiri stres kita. Otak kita tuh jadi segar lagi. Kenapa? Karena kita bertemu dengan orang lainnya. Kita lihat pemandangan view, ataupun kayak contoh di kafe ini kan kita main ke kafe gitu, itu nggak apa masalah. Ataupun baca buku, ataupun kebanyakan sekarang kalau orang nonton anime. Itu nggak masalah. Kalau aku sih begitu ya. Cari hobi. Iya, cari hobi, cari kesenangan. Jangan burnout, pasti burnout ya hari, karena memang kita kayak anggapnya kita masuk ke sebuah padang gurun yang kita tidak tahu arahnya. Tapi kita dikasih responsible oleh terutama oleh SPP ataupun tinggiku di ISEC ya. Mereka dia percaya padaku, kalau aku bisa di sini dia terima aku ya, akhirnya aku lanjutkan aja gitu. Begitu kalau kayak. Oke. Terus pernah nggak sih kayak kepusingan karena jadwal kuliah sama rapat organisasi bentrok atau mepet? Iya, untuk kuliah alhamdulillah kan kita masih nggak kuliah ya, karena Maret ya, kalau nggak salah Maret atau April kita baru mulai intens kuliah lagi. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan di rumah sama organisasi, jujur aku juga sibuk sebenarnya, karena di rumah aku harus nganter adikku, terus beresin rumah atau beresin ya lain sebagainya lah, karena aku memang karena anak pertama, terus sebagai kakak tertua jadi harus mengurus ini kan adik kan gitu. Pertama ibuku juga udah percaya, terus ya karena memang membaginya begini. Kalau aku alhamdulillahnya masih bisa, tapi kalau misalkan sudah nggak bisa, aku bakal komunikasi. Terutama di sini juga kan aku kan sebagai member Interplago itu kan sama gitu Pak. Aku bekerja hadir Aveni ataupun yang lain, ataupun juga kalau misalnya aku nggak bisa punya waktu di ISEC, misalkan suruh datang kan. Terutama kan kalau ISEC itu kan sering meeting kan, harus meeting dulu, terus ketemu dulu, terutama kepada klien ataupun pada yang lain kan, itu juga kalau misalnya nggak bisa bakal aku langsung ngecek gitu. Terutama aku punya tim leader, jadi aku punya atasanku lagi, jadi aku bakal cek dulu ke tim leader aku, baru ke SCPP. Konfirmasi, yang penting konfirmasi. Kalau misalkan benar-benar misalkan bentrok nih jadwal, kak aku nggak bisa kak. Kalau misalnya dia memang nggak bisa banget, baru kita ngecek. Kalau misalnya masih kita masih bisa, ya kontraksi bakal datang sih, aku sih begitu. Oke. Terus hal apa sih yang paling sering lo relain demi tetap jalan kuliah dan amanah organisasi itu? Apa ya relain ya?
jujur sebenarnya nggak ada sih. Cuman begini, kalau aku mungkin dari jadwal kalau misalkan aku begini, kalau aku prinsip aku karena aku sangat apa ya, aku mementingin profesionalitas, terutama aku dikasih kepercayaan oleh orang-orang yang nggak kenal. Terus orang-orang ini juga, mereka ini adalah orang hebat gitu, maksudnya terutama contoh di LCPP itu dia orang hebat, dia dikagumi memang, akhirnya dia jadi vice president di ISEC juga, itu di ISEC itu di functional itu dia akan kita tinggi di functional itu, dia orang hebat. Jadi dia bahkan aku kayak bahkan saat aku belum masuk ke ISEC itu dia apa ya terutama dari temanku yang sebelumnya di functional EWA, dia jadi LCP juga, LCPP dia bilang kalau aku bakal cocok di functional dia, terus aku di chat terus aku kita Gmail sama dia kayak udah menaruh harapan besar padaku. Jadi kalau misalkan rela, mungkin kalau begini, kalau misalkan untuk waktu dengan keluarga ya, terutama kalau misalkan kayak contoh kayak masalah hubungan terakhir atau karena aku di rumah kan alternatif itu, aku bakal kayak ngerelain gitu, aku bakal nyerahin ke ibu aja gitu kalau misalkan masih bisa. Kalau misalkan memang, jadi tergantung seberapa penting ujian gitu. Kalau misalkan ujian banget gitu, misalkan kalau ibuku nih, kalau di rumah itu kan misalkan antara profesional sama ibu kan kadang-kadang rumit, terutama antara ibu dengan ini kan. Tapi kalau misalkan memang dari ibu memang nggak bisa, atau dari aku nggak, kalau budakku nggak bisa gitu, misalkan dia bilang aku ibunya nggak bisa nih jadi ini kamu bisa nggak, kalau misalkan dia memang bisa aku pasrah gitu dan apa gitu. Jadi tergantung seberapa urgensi kalau berarti tolak ukurnya harus ada, karena tentunya kita kan terutama sama ibu sama orang lain kan juga punya responsibility dan masing-masing kepercayaan efektif. Jadi kita kayak harus penyimbangan. Next question, pernah nggak organisasi bikin akademik keteteran atau malah akademik yang bikin organisasi ke skip gitu? Jujur kalau aku ya, pertama pas bakal akademik aku, dulu aku pernah bentrok nih antara Interplago sama ISEC. Itu pernah sekali. Gimana tuh caranya? Nah, ya pertama aku harus komunikasi kan nih, pertama sama Arvin itu sama Hadid lah, tua kita kan, sama temen aku yang di ISEC yang jadi partner untuk saat itu, karena aku lagi ada kayak kerja sama gitu lah, maksudnya kayak lagi kerja bareng gitu. Misalnya nggak enak kan kalau aku harus tinggalin dia sendiri, tim member tetap, jadi aku kayak harus ngomong gitu sama dia gitu. Jadi kalau keteteran ya pasti, cuman ya aku bilang tadi, bisa nggak kamu handle, yang penting komunikasi yang bagus. Terus kalau misalnya saling terbuka, transparan, ya pasti bisa saling memahami lagi. Time management juga harus bagus. Terus kalau disuruh milih nih, mana yang lebih nguras energi, rapat panjang yang nggak kelar-kelar atau deadline akademik yang mereka? Itu kalau menurutku dua-duanya sama ya. Menurutku dua-duanya sama. Ya anggap aja kita kan, kalau misalkan contohnya dikasih tugas bikin artikel, kita kan selalu bikin artikel terus, bikin PPT dan sebagainya, terus dikasih sama dosen, dikasih waktunya padahal seminggu, tiba-tiba dikasih waktu 4 hari, pasti nguras energi lah. Terus kadang-kadang kita harus gadang gitu kan, kadang kita cuma berapa jam sehari gitu. Kalau organisasi ya terutama ya pasti ada waktunya kan, waktu tertentu saja. Kalau misalkan kita lagi, contoh kita lagi ini kan di podcast sekarang nih, kita kan podcast pasti sibuknya pas udah mau mulai hari H atau apa, 1 minggu sebelum kita mulai kan apa untuk melaksanakan podcast kan pasti sibuk lah gitu. Pasti keteteran gitu pola itu. Kayak gitu sih. Menurut pengalaman lo nih, apa kesalahan paling sering mahasiswa aktif dalam mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Aku nggak bisa, sebenarnya sih aku nggak bisa ngasih itu ya sebenarnya. Cuman segini kalau misalkan mahasiswa ya, aku melihat beberapa mahasiswa yang memang ambis, terutama ambis ya. Contoh di angkatan kita aja gitu pasti banyak. Aku juga melihat ada beberapa yang benar ambis banget, dia ngambil beberapa job desk. Tapi dia kayak mensikirkan akademik, jujur itu kayak problem besarnya kan. Tujuan kuliah itu kan sebenarnya apa, kita kan masuk kuliah kan menuntut ilmu ya kan, terus kuliah kan juga nggak berat, kita nggak kayak sekolah negeri, walaupun kita tulisannya di Islam negeri tapi kan kita tetap harus belajar gitu. Jadi memang terkadang ada mahasiswa yang memang mengambil jobdesk di eksternal gitu, bukan akademik, mereka lebih dengan akademik sehingga mereka tidak mengambil jobnya di akademik gitu, maksudnya tidak kuliah, misalkan tidak masuk kuliah, tidak ada kabar, karena lebih menunjukkan ini akademik. Contohnya paling gampang mungkin ada yang udah mulai nyari magang gitu dari semester pertama sampai sekarang kan, itu juga menurutku juga problem sih kalau aku pribadi. Ada saran nggak buat mahasiswa yang mau ikut organisasi, lebih baik organisasi kampus atau di luar kampus? Kalau aku ya, kalau dari aku, dari baik eksternal maupun internal kampus gitu ya, itu tergantung pilihan masing-masing, terus tergantung tujuan masing-masing apa. Contoh tujuan aku kan, kalau tujuan aku itu kan memang karena di organisasi yang dalam internal kampus itu nggak ada yang cocok dengan tujuan aku nanti di masa depan, aku nggak ngambil.
Tapi karena aku punya terutama goals kan sama nih, ternyata aku lihat di ISEC itu bisa membantu aku untuk mencapai tujuan ke depan. Nah itu aku ambil. Jadi kalau misalkan di internal kita di dalam kampus di kampus UKM gitu kan atau lain sebagainya gitu punya tujuannya di masa depan sama ataupun bisa membantu, nggak apa-apa ambil. Yang penting kalau kata aku jangan ambil kebanyakan organisasi, karena yang penting nyelesain akademik. Karena kan para HR ya, atau human resource di perusahaan itu kan juga ngeliat ini anak lulusan mana. Kalau terutama kan kita kan masuk di UIN Jakarta kan, kalau kata aku UIN Jakarta salah satu kampus prestisius lah ya, apalagi UIN Jakarta gitu, PT KIN terbesar ataupun terbagus di Indonesia lulusannya, banyak yang jadi menteri kan, kita punya menteri beberapa di kabinetnya sekarang gitu, jadi kan untuk dilihat gitu maksudnya. Jadi kalau kata aku memang gitu sih, antara dunia kampus sama dunia organisasi nggak apa-apa ambil dua-duanya, karena kan membantu CV kita ya ke depan. Berarti nggak ada yang paling benar ya? Nggak ada yang paling benar. Paling cocok buat diri Yang sendiri. paling cocok, terus yang cocok sama tujuan goals, karena kan setiap person baik aku sama Nia kan punya tujuan yang berbeda gitu. Oke. Iya. Nah, terakhir nih, apa sih pesan-pesan buat maba di luar sana yang masih mungkin nyari passionnya atau apa? Oke. Jujur kalau sebagai maba ya, kita kan pasti masuk ke dunia baru, terutama dunia kampus, karena kan kalau misalnya waktu di SMA itu kan kita temannya paling sekota, sekabupaten gitu, masuk kecamatan lah. Tapi kalau sejak masuk kampus, anggapnya seluruh Indonesia datang gitu, berkumpul di satu tempat gitu. Jadi kita bingung passionnya gimana ya, itu tuh kadang-kadang ngerasa minder gitu. Cuman kalau kata aku nggak masalah gitu, kita memang harus cari jalan sendiri. Kalau misalnya kayak aku udah punya nih, contoh aku punya tujuan, bisa tuh aja tujuan utama sebelum masuk kampus ataupun maba. Sekarang kan maba sekarang masih santai-santai ya, tapi sekarang udah semester 2 kan pasti udah mulai banyak nih rekrutmen organisasi. Pilih, misalkan contoh kayak aku mau public speakingku bagus, ngomongku bagus di depan orang banyak. Contoh kayak aku kan aku masuk podcast Interplago gitu sekarang aku ya kalian lihat sekarang aku kayak ngomongnya juga udah bagus, alhamdulillah gitu. Karena walaupun terkadang aku juga masih kata-kata aku juga nggak bagus, tapi menurut aku juga sejak aku masuk sini juga alhamdulillah, maksudnya komunikasiku terus public speakingku juga sama orang lain banyak juga udah banyak berubah gitu, maksudnya udah berani mengarahan gitu. Kalau aku sih dari aku gitu. Oke, keren banget ya Reno ini. Semoga dari penjabaran Reno tadi bisa berguna bagi teman-teman Interplagis, khususnya teman-teman maba nih yang masih bingung untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi. Dan semoga dari podcast ini teman-teman tahu nih organisasi mana yang cocok, baik internal maupun eksternal. Cukup sekian podcast kita hari ini. See you in the next podcast. Interplago, Act locally, think globally. Bye bye.